Dia, Yesus Sang Putra, Juru Selamat, lewat wafatmu Kau kalahkan maut, bangkitkan Dia di dalam diri Kau, bawa masuk surga dan mulia. Juru Selamat, lewat wafatmu Kau Bapa di surga yang Maha Rahim, terimalah arwah umat yang meninggal, karuniakan hidup abadi. Bukalah surga tempat bahagia. Yesus Sang Putra, Juru Selamat, lewat wafatmu Kau kalahkan maut, bangkitkan Dia di dalam diri Kau, bawa masuk surga dan mulia. Juru Selamat, lewat wafatmu terima umat yang meninggal, karuniakan hidup abadi. Bukalah surga tempat bahagia. Yesus Sang Putra, Juru Selamat, lewat wafatmu di dalam diri Kau, bawa masuk surga dan mulia. Juru Selamat, wafatmu Kau kalahkan maut.
di surga yang Maha Rahim, terimalah arwah umat yang meninggal, karuniakan hidup abadi. Bukalah surga tempat bahagia. Yesus Sang Putra Juru Selamat, lewat wafatmu Kau kalahkan maut, bangkitkan Dia di dalam diri kau, bawalah masuk surga nan mulia. Juru Selamat, lewat wafatmu Kau kalahkan maut. Bapa di surga yang Maha Rahim, terimalah arwah umat yang meninggal, karuniakan hidup abadi. Bukalah surga tempat bahagia. Yesus Sang Putra Juru Selamat, lewat wafatmu Kau kalahkan maut, bangkitkan Dia di dalam diri kau, bawalah masuk surga nan mulia. Juru Selamat, lewat wafatmu Kau kalahkan maut. Bapa di surga yang Maha Rahim, terimalah arwah umat yang meninggal, karuniakan hidup abadi. Bukalah surga tempat bahagia. Yesus Sang Putra Juru Selamat, lewat wafatmu Kau kalahkan maut, bangkit
Tes, udah masuk. Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, perayaan ini akan dipimpin Aditya Saputra. Perayaan ini dengan lagu pembukaan dari 7 Ikanlah istirahat. Kasih. Kami mohon semoga kami mendengarkan sabdanya melalui Dia yang menjadi manusia seperti kami. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Imamat. Tuhan bersabda kepada Musa, "Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kalian maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja adalah Paskah bagi Tuhan. Dan hari yang ke-15 bulan itu adalah hari raya roti tidak beragi. 7 hari lamanya kalian harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kalian harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kalian harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat." Tuhan bersabda pula kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kalian sampai ke negeri yang akan kuberikan kepada kalian dan kalian menuai hasilnya, maka kalian harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kalian. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat. Kemudian kalian harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kalian membawa berkas persembahan unjukan. Haruslah genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, harus kalian hitung 50 hari. Lalu kalian harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi tanggal 10 bulan ke-7 adalah hari perdamaian. Kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Hari yang ke-15 bulan ke-7 itu adalah hari raya pondok daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama harus ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kalian harus mempersembahkan kurban api-apian. Dan pada hari yang ke-8 kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat.
Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kalian maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan, yaitu kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan dan kurban curahan setiap hari, sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, petiklah kecapi yang merdu, diiringi gam. Dan mereka itu, maka Yesus tidak Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama dari kitab Imamat memperlihatkan kepada kita sekalian bangsa Israel dalam kehidupan beragama sungguh sangat diatur. Hal-hal yang mengenai persembahan dan korban, hal-hal yang berkaitan dengan perayaan agamanya sungguh-sungguh menjadi cara hidup bagi mereka. Semata-mata bahwa tatanan itu adalah untuk membantu orang semakin mengalami perjumpaan dan kehadiran yang ilahi itu atau Yahweh. Orang diajak untuk semakin lebih mendalam masuk di dalam relasi iman kepada Yahweh yang menguasai hidupnya, Allah yang memberikan segala sesuatunya. Nyatanya dalam perjalanan bangsa Israel sendiri kadang-kadang juga tidak mengalami kehadiran Yahweh atau bahkan menolak kehadiran yang dikasih Tuhan. Pada persembahan malam hari ini kita bersama keluarga mengenang dan mendoakan Ibu Teresia Musiam atau Ibu Sajuri yang telah dipanggil Tuhan 3 hari yang lalu. Lalu kita boleh bertanya dalam hati kita, dalam iman kita, kalau begitu apakah kematian juga menjadi tatanan hidup? Pastinya ya. Kematian adalah bagian dari hidup itu. Apakah kemudian kematian juga menghantarkan perjumpaan kepada yang ilahi? Dalam iman kita menjawab ya. Kematian bukan menghentikan langkah perjalanan iman, tetapi menghantarkan orang untuk melalui pintu, melalui hal kematian, orang akan sampai kepada perjumpaan dengan yang ilahi itu. Maka seyogyanya bahwa hal ini menjadi sebuah keseharian dari diri kita untuk menjadi bagian dari iman itu sendiri. Maka kalau kita juga melihat pengalaman orang-orang sekampung Yesus yang tadi dikatakan Yesus kembali ke tempat asalnya, mereka tidak menyadari siapa Yesus dalam hidup mereka. Mereka hanya menyadari bahwa Yesus adalah bagian dari masa lalu di kampungnya itu, yang boleh dikatakan mereka kenal dan sebagainya. Tetapi bahwa pengalaman untuk dihantarkan pada perjumpaan dan kehadiran yang ilahi, nyatanya mereka kurang, atau boleh dikatakan tidak percaya atau menolaknya. Maka menjadi kecewa oleh karenanya. Maka Yesus tidak melakukan banyak mujizat di sana, tidak banyak rahmat yang kemudian dicurahkan dalam kehidupan orang-orang sekampung Yesus itu. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tentu bahwa ketika Yesus dari situ, kalaupun ada orang yang meninggal, Yesus juga tidak akan membangkitkan orang mati itu. Karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan akan kehadiran yang ilahi yang mereka lihat dalam pribadi Yesus itu. Maka mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mengimani, kita menyelami dalam kerangka iman itu, bagaimana kematian itu bukan menghentikan langkah kita, tetapi menjadi pintu, menjadi ruang untuk berjumpa di dalam perjumpaan ilahi dengan Allah itu sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Mari kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa.
Tuhan Bapa di surga, Engkau telah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan hidup kami. Masih ada kematian, tetapi Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap membuka kesempatan dan juga jalan bagi kami untuk mengalami perjumpaan kelak denganmu. Sebagaimana saudari kami yang telah Kau panggil, Ibu Teresia Mursiam ini. Semoga lewat kematian yang ia alami, saudari kami ini boleh memasuki kerajaan surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, semoga berkat sakramen baptis yang diterima oleh saudari kami ini boleh mengalami pengampunan dosa dan Kau gabungkan dalam kalangan para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, semoga peristiwa duka ini tidak menggoyahkan iman dari keluarga yang ditinggalkan. Teguhkanlah iman dan harapan mereka selalu, agar mereka tetap dengan tekun dan setia menapaki perjalanan hidup sehari-hari untuk tetap menjadi pewarta kesaksian akan kebaikan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit, khususnya juga karena pandemi ini. Semoga Engkau tetap memperhatikan mereka, Engkau tetap memberikan penghiburan dan juga kesembuhan kembali. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, inilah doa-doa yang kami persembahkan dan kami mohonkan dengan rendah hati kepadamu. Sudah Engkau mendengarkan dan menyatakannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti selamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil penak anggur dan darsa manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara dan saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, semoga anggur roti ini Kau kuduskan menjadi lambang kebijaksanaan-Mu. Semoga Kau tunjukkan pula kepada kami bahwa Yesuslah jalan menuju kepadamu, khususnya juga bagi hamba-Mu yang telah berpulang, Ibu Teresia Mursiam, agar ia juga boleh menuju kepada jalan kebenaran dan kehidupan putra-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ia menerima maut seorang diri supaya kami semua tidak mati. Bahkan ia sudah rela wafat seorang diri supaya kami semua hidup bagimu untuk selama-lamanya. Maka tergabung dalam paduan suara para malaikat, kami pun bersukaria memuji Engkau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduslah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan serahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami, Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Paskalis, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef, suami yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagilah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi maka beranilah kita berdoa. Muliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan dan bersaya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang tersambut membawa kita ke hidup kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kerahiman, ajarlah kami semakin mengimani Yesus Putra-Mu yang telah memancarkan kebijaksanaan-Mu. Semoga kami, khususnya keluarga dari almarhum Ibu Teresia Musiam, selalu tabah dalam mengikuti Putra-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kepada Mbak Nuning bersama dengan keluarga dan juga umat yang ikut serta merayakan Ekaristi pada malam hari ini, saya lagi atas nama paroki kami ucapkan duka cita untuk Ibu Teresia Musiam dan mohon maaf atas segala kekurangan dan juga keterbatasan dalam pelayanan kepada Ibu Sajuri. Dalam kondisi pandemi ini dan situasi akhir-akhir ini masih cukup rawan. Tetapi kami tetap berdoa dan Tuhan pastinya tetap memperhatikan dan tetap memberikan rahmat kepada Ibu Sajuri dalam memperoleh kebahagiaan jiwa. Dan terima kasih untuk seluruh umat yang telah membantu dan mendoakan pada kesempatan pada malam hari ini. Sekarang kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, khususnya keluarga besar dari Ibu Teresia Musiam, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur pada Allah. Marilah mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita akhiri dengan lagu penutup Puji Syukur nomor 714, 714. Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Yesus Dikau sang penghibur bagi orang yang sedih. Lipurlah hati umat-Mu yang teguhkan imannya. Ya